Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran kama amar wa syukru lahu wa qad ta'azzana bi ziyadati liman syakar wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa syafi'una fil mahsyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema hindari banyak bertanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktum, innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ." Yang artinya, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Hadis di atas menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, karena jawaban pertanyaan tersebut justru menyusahkan penanya. Misalnya pertanyaan penanya, apakah ia di neraka atau di surga. Hadis di atas juga menunjukkan larangan bertanya dengan maksud membuat bingung, tidak berguna dan sia-sia, serta mengejek seperti biasa dilakukan orang-orang munafik. Perintah meninggalkan banyak bertanya akan sesuatu yang belum terjadi, karena dikhawatirkan malah yang ditanya dapat menjadi kewajiban atau keharusan. Karena banyak pertanyaan dapat mengantarkan pada cabang persoalan, lalu terbuka pintu syubhat, racun pikiran, sehingga membawa pada perselisihan yang banyak, yang nantinya membawa pada kebinasaan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kaum muslimin yang paling banyak dosanya ialah orang-orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaan itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 7289 dan Muslim nomor 2358. Bertanya tentang sesuatu ilmu yang tidak atau belum paham adalah sesuatu keharusan. Namun jika banyak bertanya akan hal-hal yang tidak manfaat, akan mempersulit dan memperberat diri sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya bertanya itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bertanya merupakan salah satu jendela pengetahuan. Bertanya akan menerangi jalan dan menghindari kesesatan dalam melangkah. Bertanya untuk memahami ilmu tentu dibenarkan, namun sebagaimanapun susu yang menyehatkan tentu tidak boleh diminum berlebihan. Maka begitu juga bertanya harus dalam dosis yang tepat dan sesuai keperluan. Maka larangan di awal tadi ialah untuk bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat dan berlebihan, karena sangat berbeda orang yang benar-benar bertanya untuk memahami ilmu dan orang yang sekedar main-main, apalagi mencari celah untuk memperbalikan fakta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 101 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangi kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkanmu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-43 yang artinya, "Dan kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang-orang yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada subuh kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pampes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.